Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ayudi Wulansari dengan NPM 21043010333. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah titik awal adanya humas, atau seringkali kita sebut juga dengan public relation. Perlu kita ingat kembali bahwasannya sejarah itu tidak bisa ditetapkan hanya dengan satu literatur saja atau satu sumber saja, karena sejarah itu banyak sekali sumber-sumbernya, banyak sekali literaturnya. Tergantung kita sendiri ya, mau mengambil dari literatur yang mana atau dari sumber yang mana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah titik awal kemunculan public relation. Pada tahun 1902, terjadi pemberitaan besar-besaran pada sebuah perusahaan di Amerika Serikat. Pada saat itu, di perusahaan tersebut terjadi pemogokan tenaga kerja yang cukup besar dan menewaskan banyak orang. Sehingga ramai-ramai media melakukan demonstrasi pada perusahaan tersebut. Yang menariknya lagi, demonstrasi yang terjadi antara pemilik bisnis dan pemilik media ini menunjukkan fenomena titik terendah hubungan antara lembaga atau perusahaan dengan media. Sehingga pada tahun 1904 ada seorang reporter atau wartawan di Amerika menawarkan solusi untuk memperbaiki hubungan bisnis dan media tersebut. Dan fenomena itu menghadirkan seorang reporter yang menawarkan model komunikasi baru antara pemilik bisnis dan media. Orang ini bernama Ivy Lee. Orang inilah yang kita kenal sebagai the founding father public relation. Lee sangat bersimpati dengan permasalahan yang ada, dan Lee menawarkan beberapa gagasan. Jika ingin memperbaiki hubungan antara lembaga atau perusahaan dengan media, maka ada beberapa gagasan yang dia tawarkan. Gagasan yang pertama yakni perusahaan harus berani berbicara apa adanya kepada media. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka, dan menjelaskan secara lugas dan tegas apapun persoalan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, Lee juga menawarkan ketika perusahaan ingin diberikan semacam penyeimbang atau orang lain yang akan membantu menyelesaikan masalah, maka orang itu harus ditempatkan pada posisi top management. Gagasan yang disampaikan oleh Lee bagi sebagian perusahaan dianggap tidak sesuai, mana mungkin menempatkan orang baru dalam top manajemen. Dan bagaimana mungkin juga ketika kita dalam fase tidak peduli publik, tapi kita harus terbuka kepada media agar informasi tersampaikan kepada publik itu sendiri. Singkat cerita, klien pertama Lee adalah perusahaan transportasi, di mana perusahaan ini mengalami krisis setelah adanya tragedi kecelakaan yang menewaskan 50 orang. Ketika Lee diminta sebagai fasilitator komunikasi untuk menyelesaikan persoalan krisis tersebut, maka Lee mengatakan kepada top manajemen bahwasannya kita harus terbuka kepada media, kita harus bicara jujur terhadap media atas apa yang terjadi. Dan peristiwa ini menandai sejarah public relation mengenai press release pertama kali dibuat. Dan peristiwa itu adalah peristiwa pertama kali terciptanya pekerjaan public relation atau humas. Untuk memperjelas pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh Lee dalam mengatasi krisis perusahaan itu, maka Lee mengirimkan deklarasi of principle kepada media. Di mana di dalam deklarasi itu, pertama, public relation bukan praktik biro pers rahasia. Kedua, public relation bukan agen iklan. Yang ketiga, semua informasi yang disampaikan akurat, jelas, tegas, dan lugas. Yang keempat adalah semua yang dilakukan lembaga berada dalam pengawasan publik. Nah, sehingga deklarasi inilah yang kemudian bagi sebagian sumber atau literatur sebagai definisi public relation. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.